Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Terkhususnya buat Buya yang ada di video ini. Semoga kita semua senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki kajian di malam Jumat yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Kali ini kami akan mengunggah suatu judul, yakni wisata alam barzah. Kita mengutipkan dari dialog antara saudara kita berdua, yakni Buya Ars dengan insya Allah yang bernama Dik Doang, kalau tidak salah. Marilah kita perdengarkan bersama-sama. Silahkan. Raguan saya, katanya jenazah yang sudah dikubur lalu ditinggal 7 langkah oleh saudara-saudaranya, dia mulai didekati oleh para malaikat. Sementara ada yang seperti Buya bilang hancur lebur kena bom. Saat itu dia didatangi, atau saat dikubur dia didatangi, yang didatangi siapa nih Buya? Karena ruhnya kan sudah membara saat itu ketika dia dibom. Jasadnya atau ruhnya? Atau nafsnya? Ya, nafs itu sebenarnya Bang Dik, itu adalah, saya membahasakan mungkin lebih enak, energi. Energi? Jiwa bukan? Ya, nafs atau jiwa itu adalah energi yang tumbuh, yang muncul ketika ruh ditiup kepada badan. Maka muncullah namanya kuwah nafsiyah, energi jiwa. Jadi inti dari nafs itu tetap ruh. Tetap ruh, ya. Tetap ruh. Namun porsi nafs ini lebih banyak kepada jasad. Kepada jasad. Ya, tapi sumber energinya adalah ruh. Jadi ruh ditiupkan, maka muncullah lapisan energi yang kita sebut nafs. Lapisan ini langsung berhubungan dengan jasad. Nah, ketika jasad hancur, baik di tanah, itu kan sama. Kehancuran di tanah hancur juga. Hancur di atas sama hancur juga. Hancur di laut itu sama-sama hancur. Tubuh boleh hancur, tapi kan ruh tidak hancur. Karena tanah menghancurkan fisik, karena tanah itu fisik. Ledakan bom, ledakan pesawat, semuanya hanya menghancurkan fisik. Dimensi batinnya yang nafs tadi tidak hancur. Nah,
ketika Allah meniupkan ruhnya, kita boleh sebut ini ruh nafsiyah. Ruh nafsiyah. Ruh nafsiyah ini kemudian ada yang dia bertahan energi itu selama hayat masih di kandung badan, ada yang Allah sisakan, itu kita boleh sebut ruh barzakhiyah. Ruh yang masuk ke alam barzakh itu nafsiyahnya juga, tapi nafsiyah barzakhiyah, jiwa yang masuk ke alam barzakh. Sedangkan jiwa yang di alam kehidupan itu sudah hancur, ikut hancur bersama dengan tubuh. Tapi nafs ketika masuk ke alam barzakh itu sudah nafs yang masih disisakan Allah. Inilah yang kemudian ini mendetailkan apa yang saya bahas sebelumnya. Mungkin istilah ini baru kita keluarkan pada saat ini ya. Si nafs ini intinya juga sama, dia tetap adalah ruh. Jadi boleh kita sebut ar-ruh an-nafsiyah. Sedangkan yang ditiupkan pertama kali itu namanya ar-ruh al-amriyah. Ruhul amr. Amr, perintah Allah. Jadi dia ketika tubuh kita sekarang yang ada di bangdik itu namanya nafsiyah atau ruh nafsaniyah. Ya. Ruh nafsaniyah ini Allah sisakan energinya untuk di alam barzakh. Inilah yang kemudian ditanya, yang diberikan kebahagiaan, yang diberikan siksaan. Dan ditanya malaikat. Jadi dia itu intinya tetap ruh. Jadi dengan 7 langkah setelah saudara-saudaranya pergi dari makam itu, istilah itu untuk apa? Itu cuma ungkapan aja. Ungkapan menunjukkan waktu. Jadi kalau saya buat ilustrasi Bang Dik sebelum sampai ke sana, ruh yang inti kemudian memancarkan energi nafsaniyah. Nafsaniyah ini ada 2 pancarannya, 2 lapis. Satu yang terdalam, ini bertahan ketika orang mati. Ada yang bagian terluar, ini hancur ketika jasad hancur. Buya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, kajian-kajiannya sungguh indah. Salam hormatku pada beliau Buya. Salam kenal dari kota Medan, Sumatera Utara. Salam santun dan salam takdimku selalu dengan kajian-kajiannya tentang alam barzakh, wisata alam barzakh. Di sini kami hanya menambahkan sedikit saja dari sudut yang lain. Di sini Buya memaparkan dengan sudut pandang syariatnya dan diuripi Allah dengan sudut sisi yang lainnya. Semoga bisa menjadikan kesempurnaannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi wisata alam barzakh bagi semua manusia yang meyakini, yang mengimani adanya alam barzakh selama ini, maka yang diimani alam barzakh itu seolah-olah seakan-akan terjadi besok ketika manusianya sudah mati. Manusianya sudah mati, dikubur di tanah, dan di dalam tanah itulah alam penantian, alam barzakh. Yakni menanti apa? Menanti datangnya kiamat. Itulah pemahaman kita semua selama ini yang serba hanya angen-angen wae. Akan tetapi di sini mengkaji yang nyata, di sini tidak mengkaji yang angen-angen wae. Di sini mengkaji yang hak, yang nyata, yang bisa disaksikan, yang bisa dilogikakan bagi orang-orang yang diberi petunjuk
dan diberi hidayah oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wisata alam barzah. Jadi alam barzah itu apa sih? Jadi hakikat arti dari barzah itu apa sih? Barzah itu adalah dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Dinding pemisah antara bumi dan langit. Jadi hakikat barzah itu sendiri dinding, yakni pemisah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita logikakan di dalam hati kita. Selama ini di dalam kehidupan ini kitalah yang merasa yang paling wujud daripada wujudnya Allah. Kitalah yang merasa paling hidup daripada hidupnya Allah. Kitalah yang merasa paling berkuasa daripada kuasanya Allah. Kitalah yang merasa besar di dalam hati kita daripada kebesaran Allah. Kitalah yang merasa mulia daripada kemuliaan Allah. Kitalah yang merasa agung daripada keagungan Allah. Itulah dinding itu. Jadi manusianya masih menjadi Tuhan. Posisi Allah masih tergantikan oleh manusianya. Allahnya gaib. Allahnya tidak bisa apa-apa. Allahnya tak bisa mentuhani manusianya di hatinya. Allahnya tak bisa menguasai diri manusianya di hatinya. Allahnya tak bisa menjaga manusianya di hatinya. Kenapa? Karena manusianya yang merasa bisa menjaga dirinya sendiri. Karena manusianya lebih wujud daripada Tuhannya. Inilah yang dimaksud dinding itu. Inilah yang dimaksud barzah itu, saudara-saudaraku. Ini kenyataannya karena Al-Quran ini hak adanya. Hak itu apa maknanya? Hak itu maknanya terjadi sekarang juga bagi masing-masing diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi manusia yang dulu, manusia yang sudah kembali mendahului kita, alam barzahnya ya dulu. Bagi kita semua makhluk atau manusia yang hidup pada zaman ini, ya barzahnya sekarang. Barzahnya beda-beda, tapi tempatnya sama. Di mana? Di dunia ini. Ketika manusia masih mati jiwanya dan terkubur di dalam badan-badannya yang dari tanah ini. Dari tanah kubur. Tanah kubur itu apa maknanya? Tanah yang mati. Jadi kita ini dari tanah kubur. Badan-badan inilah tanah kubur itu. Yang disiksa, yang dipanasi adalah, yang diazab adalah jiwa-jiwa manusianya yang masih terdinding hatinya, terhijab hatinya akan Tuhannya. Itulah yang sebenar-benarnya barzah itu. Kapan itu terjadi? Sekarang atau besok? Ayo jawab sendiri di dalam hatinya. Bila besok terjadinya, bagaimana mungkin ada barzah lagi? Kita sudah tidak ada kok. Kita sudah mati kok.
kita sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi kok. Mana mungkin ada barzah lagi, ada dinding pemisah lagi antara hamba dengan Tuhannya. Jadi hakikat yang sebenar-benarnya, yang hak menurut Al-Quran itu, barzah itu ya sekarang ini. Yang mana manusia, yang mana diri kita masih terdinding dengan Tuhannya. Manusia yang tak mau dituhani oleh Allah, manusia yang tak mau dipimpin oleh Allah, manusia yang tak mau menjadi rasul-rasulnya Allah, manusia yang tak mau menjadi utusan-utusan Allah, manusia yang tak mau menjadi pesuruh-pesuruh Allah di dalam kehidupannya. Sedang manusianya lebih cinta, lebih menjadikan imam hawa nafsunya, iblis dan setannya, dajjalnya di dalam hatinya, lebih menjadikan dajjal sebagai Tuhannya, hawa nafsu sebagai Tuhannya, sehingga manusia dirasuli, sehingga manusia diutus, sehingga manusia disuruh-suruh oleh dirinya sendiri, oleh iblis dan setannya, daripada disuruh, dirasuli, diutus oleh Allah. Inilah barzah itu, dinding pemisah antara hamba dan Tuhannya. Kenapa dipisah? Karena Allahnya gaib, karena Allahnya tidak ada, karena manusianya lebih mengaku di dalam hatinya merasa lebih wujud, merasa lebih hidup, merasa lebih ada, merasa lebih nyata, merasa lebih hadir diri manusianya di dalam hatinya daripada kehadiran Tuhannya selama ini. Berarti iman dan akidah kita benar atau salah. Berarti iman akidah kita cocok apa tidak dengan ajaran Islam. Ajaran Islam mengatakan wujud kita bako, wujud hanya Allah lah yang wujud. Adam, tidak ada yang selain Allah, jadi selain Allah itu Adam, selain Allah itu tak ada, yang ada hanya Allah. Inilah akidahnya orang-orang yang beragama Islam yang sesungguh-sungguhnya Islam. Bukan Allahnya yang gaib, yang kita imani, yang kita akidai selama ini. Manusianya yang wujud, manusianya yang nyata, manusianya yang jelas nampak di dalam hati kita selama ini. Ini kan iman dan akidah yang terbolak-balik. Mestinya manusia tidak ada, kok diada-adakan. Mestinya Allahnya yang ada, kok ditiadakan di dalam hatinya, kok digaibkan di dalam hatinya. Ini kan akidah dan iman yang terbalik, sehingga manusianya jadi Fir'aun, sehingga kita menjadi dajjal, sehingga apapun yang kita kerjakan penuh dengan fitnah-fitnahnya dajjal. Selalu syirik, selalu ingkar, selalu mensekutukan Allah dengan kedajjalannya, mensekutukan, menyerupai Allah dengan hawa nafsunya di hatinya. Inilah yang dimaksud barzah itu. Jadi Anda sekarang sudah duduk di alam barzah, meskipun kata seluruh manusia yang ada di dunia ini, barzah yang diterangkan di dalam Al-Quran itu
besok adanya ketika manusianya sudah mati. Tapi itu benar juga. Jadi ketika manusianya sudah mati kesadarannya, mati jiwanya, mati hatinya, keras hatinya melebihi kerasnya batu, itu kan kematian. Berarti manusianya sudah mati di sisi Allah. Kenapa? Karena manusianya jadi Tuhan sendiri-sendiri di dalam hatinya. Sehingga manusianya terdinding dari Allah. Ketika mati manusianya, mati kesadarannya, maka ia sudah masuk di dalam alam barzah, alam dinding penantian hingga saatnya datang hari kiamat, hingga saat datangnya hari berbaikat.